Itu sinnya itu kan hembusan. Maka Yasin wahai roh yang telah kutancapkan di dalam jasad manusia, wal Qur'anil hakim. Loh, ini Quran yang penuh hikmah. Karena yang bisa menuntun kita kepada Al-Quran, wahyullah, itu roh kita. Tanpa roh tidak mampu. Amanah itu diemban. Selain roh yang ditentukan oleh Allah tidak kuat. Jasad manusia tidak kuat, gunung tidak kuat, bumi pun tidak kuat, ambles. Tetapi manusia kuat karena di situ ada wanfatu bin. Roh itu datangnya dari Allah. Roh itu urusan itu. Maka disinilah kesempurnaan manusia itu Yasin, itu Al-Qur'anil Hakim. Tetapi manusia tidak mampu menjelaskan, tidak mampu melaksanakan Quran tanpa adanya contoh. Maka setelah Al-Qur'anil Hakim apa? Ya, ini kalau mursalin dulu tak kirim utusan mursalin Rasul di antara salah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita di dalam melaksanakan ibadah bisa mencapai derajat dan kembali pertolongannya Allah itu kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kul itu menghibur Allah dengan Al-Quran. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan bila cinta pada Allah ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Karena menurut Nabi nanti dituntun oleh Allah, kita bisa kembali kepada Allah, kembali asal muasal roh itu. Maka kemudian ala sirah mustaqim. Maka jalan siratal mustaqim kalau pakai Quran, mengikuti ijazah Rasul. Di luar itu bukan siratal mustaqim. Maka saat kita sholat minimal 17 kali kita baca itu ihdinas siratal mustaqim. Itu maka kalau ibadah kita itu sudah tahapan di dalam tahapan Quran, pasti ada wajiban sebelumnya. Tetapi seringnya kita ibadah itu masih ditinggalkan sujud. Kalau di Abu Dawud itu tingkatan hati yang paling luas itu nanti dikatakan nafs itu kan sodul. Di dalam sodul itu ada kolbul. Maka sodul itu pasti sujud nas di sholat Allah Akbar yang tidak itu yang aku bersih belum itu jadi karena masih sodul itu banyak keputusan yang lapisan dunia. Kolbul yang berkekar itu adalah kolbul. Di dalam kolbul pada fuad itu mata hati. Maka kan Nabi bisa melihat malaikat Jibril itu fuad itu juga kanan jum. Sudah 12 itu dengan fuad mata hati. Nanti kita selesai di sini pembelaan di dalam kolbul ada satu pasako karena dia kebesaran Allah maka mahu cinta. Tapi itu cinta. Di dalam satu ada lu, di dalam lu ada sir. Di dalam sir itu ada aku. Itu Abu Dawud. Di malam saya jelaskan tentang sir itu hampir sama saja. Simpel itu dilakukan simpel. Kembali Pak kita jelaskan. Maka saat ditiupkan itu ada fase saat ditiupkannya roh ke dalam jasad manusia. Maka kanjeng Nabi bersabda, kalau kalian melakukan saras ini, tapi simak. Besok dari sini, saras itu boso halus, bahwa besok itu berdoa. Doanya itu berdoa. Allahumma jadikan syaitana, wajadikan syaitana, terus karena kamu tadi saya serius nih. Ya, waktu ini ya kita paham doanya Allah jadi syaitana. Mohon kata Allah jangan sampai setan itu marah setan yang Allah akan berikan rezeki jangan lupa. Karena saat berlepas itu ada fase orang yang melakukan tidak berdoa maka fase diturunkannya itu pasti diganggu oleh setan. Sudah mengurangi kemurnian roh itu sendiri. Kan wahyu Allah Al-Quran turun ke bawah dijaga oleh para malaikat. Jangan sampai itu diganggu oleh iblis. Karena iblis itu tidak mau manusia itu tanpa dan fitrah, tapi diganggu. Nah doa itu membentengi itu. Jadi orang bisa lain kalau nggak berdoa itu ikut campur itu bukan ikut campurnya itu bukan, tapi saat posisi waktu ini.
bangkit. Maka disitu kemudian Allah bersumpah. Setelah roh Allah ditiupkan ke dalam jasad dia manusia, masih disempurnakan lagi dengan nafs tadi yang berbicara oleh Allah. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Aku bersumpah demi nafs yang telah kusempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan, sungguh aku ilhamkan, ilham. Itu ada nanti nafsu ilham. Ilham itu ilmu yang tidak usah kita belajar, pasti langsung diturunkan oleh Allah. Itu ilham. Mana nih? Kayak kita gerak refleks. Gerak refleks itu sesuatu yang membahayakan diri kita, pasti kita menjauh, pasti kita langsung lepas. Jadi kalau ibu goreng, ibu sengaja nyekel wajan, kalau nanar ganti goreng liyane, panas langsung dilepas. Begitu juga langsung dilepas. Ilham kayak gini. Ada anak yang sakit lagi tekan gue masa Jujur dan takwa. Mengapa Allah mendahulukan wujud itu? Potensi manusia maksiat jauh. Takwa bukan mahabbatullah. Karena manusia itu sendiri di dalam hadis manusia itu pasti sama. Rasulullah bersabda, orang manusia itu pasti sama. Berarti jadi kalau manusia mesti duwe salah, duwe aib. Terus yakin setelah mulai itu benar-benar salah. Termasuk umat itu benar salah, yang benar aib. Maka ditutup oleh Allah itu karena rahmat Allah. Tak tutupi aibmu, tak tutupi salahmu. Karena nanti Allah masih kesempatan untuk bertobat. Maka karena rahmat Allah itulah saat disuruh pertama kali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mengampuni orang yang jarang ke masjid karena haknya tidak oleh Allah, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba yang telah ditiupkan roh dan diangkatkan iman di dalam dadanya diperjalankan bagi masjid. Terus betul. Sing jarang disebut jadi namanya Ramadan. Pertama, karena itu rahmat Allah. Maka ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita yang oleh Allah bisa jadi kadang malu di masjid. Inilah kesempatan Allah kasih rahmat. Aku diperjalankan di masjid. Ada getaran dan itu tidak usah ada rasa malu, tidak usah ada itu. Kalau di luar Ramadan kadang masih wah lu rapinya jalan masjid. Tapi di luar Ramadan ada rasa itu enggak. Itu nikmat yang Allah berikan. Begitu kita mensyukur nikmat makna syakatum lazim dan kemudiannya mudorah, maka akan ditambah terus nikmat-nikmat kedua. Maka bersyukurlah saat kita ini sudah diperjalankan oleh Allah. Sudah berarti kita dipilih oleh Allah. Karena saat kita disuruh oleh Allah hayya 'alas shalah, jawabin Allah. Lalu mendengar adzan hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Berarti sakit diri kita enggak? Untuk datang masjid dari diri kita enggak? Dari diri kita. Padahal la haula wala quwata illa billah belum. Ya ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Dari sakit sih saking Allah Pak, karena hati kita digetarkan oleh Allah. Tak getar yang ini la haula wala quwata illa billah, kita diperjalankan. Diperjalankan ke masjid itu yang memperjalankan Allah. Kalau tanpa izin Allah tak bisa. Jadi sedikit godaan, sedikit gambaran arah ke guru itu transito, saya itu lobat saya ini rasa kecewaan nilai nomor satu bahkan pada sekarang jadi untuk mulainya nanti sekarang ini lahir mana kuat tak lagi. Maka ini juga bagian dari ilham Allah. Orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah bertanya, maka pertahankan syukur, maka akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Karena kadang yang kamu ini, dan kita memaafkan ini. Kadang orang berbuat maksiat. Mengapa dia mengulang kembali berbuat maksiat? Karena dia bisa menikmati. Tetapi justru kadang kita yang diberi iman oleh Allah, bisa kita melakukan ibadah, kita belum bisa menikmati ibadah itu. Sehingga ada kerinduan untuk melakukan mengulang dan mengulang kembali. Jadi kalau kita bicara tentang nikmat ibadah, kalau ada ibadahnya ada rutinitas,
Jadi seperti itu terus menerus. Maka insya Allah nanti kita jelaskan dan kita bertambah-tambahan semoga Allah menjadi maka orang dalam proses kehidupan itu belajar dari kesalahan atau belajar dari kebenaran? Kesalahan. Maka muncul dulu. Maka hadis tadi itu dilanjutkan lagi sebaik-baik manusia itu yang dia berbuat salah tetapi dia mau bertobat. Inna Allah itu bertawabin wa itu bermutaqallin. Jadi Allah itu mencintai orang yang salah dulu. Dia dalam bertobat, membersihkan jiwa, membersihkan dirinya. Maka tadi itu fatwa menzakah, bapak khobaman, beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dan merugikan orang yang senantiasa mengorbankan. Itu. Maka begitu sudah disempurnakan dari jasad dia dan roh disatukan, nafsu yang disatu oleh Allah dimasukkan dalam jasad manusia juga. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala min sam'a wal bashara wal fu'ada la'allakum tashkurun. Anaknya berkata, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibunda. La ta'lamuna syai'an, karena tidak bisa apa-apa. Bu, kalau dia melahirkan anak itu sinten Bu? Sinten Pak? Ibu. Wallahu matur wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu dialah Allah yang telah melahirkan. Berarti sinten? Allah yang itu dari tanggal 17 gitu, tanggal 17 jam 17 ini tahun 2024 kan itu berarti sekretaris sinten? Halo Bu, sing laki-laki bayi sinten? Terus ibu guru jalan itu sekretaris sinten? Allah. Ya kita sadar. Karena kalau kita hanya lamun dalam hayat itunya, kalau yang intinya dari sisi itu sih kita nanti urusan kita sering lupa. Maka yang bicara itu harus tadi Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak bisa apa-apa. Monggo nanti kita belajar dari bayi oleh Allah, ulama itu juga dilahirkan oleh Allah dan keadaan kita. Maka rahmat Allah tercurah kepada sang bayi yang lain, tak lamun yang tidak bisa apa-apa. Maka sekitar yang pasti begitu lihat bayi ada kasih sayangnya enggak? Sayang lu dengan bayi. Bapak ini orang enak, ini hidup bayi anak ini. Sayang lu. Sayang kali bapak ini bapak jadi jelekan manusia kan? Tapi begitu anaknya enggak. Bayi karena tidak bisa menjaga dari fitrahnya saja itu sudah membawakan rahmat dari sekitar, pasti semuanya sama. Padahal kita sering saat bodoh hukum bayi koyo bayi sing lagi kayu, betul ya? Pak Dikali. Ini ku sing bayi koyo bayi lain itu fisiknya apa jiwanya? Kalau fisiknya menjadi mobil dan dia merasakan tahun kan jiwa. Kita mah kalau sesama tadi itu dari betul oleh Allah karena Allah dari Allah bagi koyok bagi selagi lain itu di sisi Allah bagi selagi lain kalian yang sepuluh derajatnya tinggi budi. Halo tinggi budi Pak? Ustaz sudah kantin kon baik itu tinggi budi Bu? Bayi itu Pak dari nanti salah. Padahal orang tua kalau kembali fitrah tahu salah belum coba dulu. Nah, curawai dewi Pak. Karena nanti padahal bayi itu sekitar pasti sama. Kalau orang yang sudah melakukan kesalahan dan dewasa itu punya amal, maka bayi itu kalau masih dibalik itu semua ahli tafsir sama masuk surga, ada yang jadi cinta, ada yang membantu, tetapi yang menjadi perbedaan
khilafiyah itu saat anak dari orang bukan beriman kepada Allah itu masih menunggu rahmat dari Allah, karena hadis Rasulullah mengikuti wong tuane dijadikan wajib. Nah karena orang tuanya itu ada khilaf sedikit, ada yang langsung surga tapi ada juga enggak, menunggu rahmat Allah dulu nanti itu baru masuk surga. Maka orang yang dewasa kembali fitrah itu Allah di dalam hadis kursinya turun di bawah. Di saat Allah itu menyayangi seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku menyayangi dia, maka sayangilah dia. Maka Jibril menyayangi apa yang disampaikan oleh Allah dan memanggil seluruh penduduk langit. Semua malaikat yang mengundang al-Arsy pun dipanggil oleh malaikat Jibril. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh alam semesta bisa mencintai dia. Gambar itu wong yang sini berbuatnya aku tentu papan tentu tangan diterima murid. Diterima dengan saya. Saya bos budaya ngomong semana supir lomo tentu ditampil saja lah kok harus nyanyi dulu ditampil. Ini orang berbaca sekali. Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah juga berfirman kepada Jibril, Jibril aku membenci fulan, maka bencilah. Maka Jibril juga memanggil penduduk langit dan berkata, sehingga Allah membenci si fulan, maka bencilah. Maka wong elek itu di mana tempat itu hanya dua. Terus kotoran itu pasti di sini. Terus buat masjid dan suci ono kotoran. Wis kalau titik singgir betul. Singgir sebelah singgir itu sudah sunatnya. Maka bagaimana kita belajar dari ini dalam cerita dia masih agak lama, aman, dan suci. Maka kita belajar dari sini. Maka orang yang belajar bukan belajarnya oleh Allah. Justru orang yang senantiasa mau dan memahami jati diri yang penuh roda dosa itu tanda dia dirahmat oleh Allah. Dan dua kafir itu yang mengaku salah. Yang tak tahu mengaku salah justru dia akan terjerumus kepada kesalahan. Setelah ini, maka kita lihat di situ saat bayi tidak bisa apa-apa. Allah memberikan rahmat. Tidak bisanya bayi apa-apa itu justru diperlu. Kalau kau belajar bayi tadi dijalankan dengan saja tidak pernah cari makan, bisa makan tidak? Bisa. Jadi saat ini bisa Allah. Karena tawakal Allah yang kuat itu saat jasad dia itu dikurang bisa fungsinya lemah. Begitu jasad dia lemah, maka ruh tadi yang ditimbang oleh Allah akan memancarkan kuat kepada Allah. Makanya yang kosong murah kosong ini isi rasanya oleh jalur ini kosong apa nih? Jasad itu dikosong dibalik kalau malaikat. Begitu ada makanan di siang hari, ya tidak ada orang yang itu mau makan enggak? Terus saya mulai malaikat itu maka akan diisi rohnya nanti. Begitu kosong akan diisi oleh Allah. Allah mudah sekali masuk. Maka mudah sekali rahmat Allah itu turun dengan Ramadan ini. Maka bagi kita yang Ramadan ini sebelum Ramadan dan masjid di Ramadan pertahankan tanda Allah sayang dan semakin sayang kepada kita semua. Semoga yang hadir bukan tersinggung dengan mantap ya dan masjid karena ini betul saya mantap. Ini karena rahmat Allah. Alhamdulillah. Saya kembali. Maka disinilah kesempurnaan Allah dan keadaan fitrah manusia yang tidak bisa dibesarkan oleh Allah diberi bekal sama wal basara wal fu'ada, pendengaran dan fu'ad, berarti matahari. Maka bahasa Allah, mata kita kenapa? Mata kita untuk apa? Melihat. Telinga untuk mendengar. Tetapi kenapa orang yang pingsan dari mati mabuk dipanggil turun betul, padahal tersendiri mungkin dipanggil turun betul kalau mabuk wong turun dipanggil sampai mau betul tidur, posisi tidur ya, bukan kurang lihat ya sakit gitu. Pas tidur dibuka ya, kok duyok ya kan ada mau padahal pas kulitnya masih, tapi bisa dengar ya? Maksudnya matanya masih
Bisa melihat enggak? Enggak ada kesimpulan. Maka Allah memenjamkan asmanya sama kita. Dan Bashir, Bashir itu asma husna, As-Sami itu asma husna. Ya roh ya Allah kita tadi itu kan yang mendengar, yang melihat. Jadi kalau ini coba bisa belajar tadi di dalam surah Al-Hajj. Maka dengan kolbunan kita itu amal yashirul fi ardi fatakulat yaqilu nabi awalnya cuma mengatakan tentang Al-Islam dan amal bulan Islam. Surah Al-Hajj ayat 22. Bukanlah aku telah berikan kepadamu dan dengan kita bisa memahami. Jadi kalau berakal, akal itu kan halo, akal itu kepala ini kalau jadi kalau tak mungkin, tak pintar. Ulu biak ulu nabilah di dalam hatimu kamu bisa memahami surat Al-Hajj 22. Berarti berakal, merenungkan, berpikir itu dengan tolbun, bukan dengan otak ini. Karena tadi itu jasad yang manusia itu dari tanah. Maka sesungguhnya tanah ini, jasad ini itu hanya bayangan apa yang di dalam roh itu kan. Maka seluruh niat yang diarahkan pada urusan jasad dia hilang membayangkan. Maka yang disuruh oleh Allah itu ya alladzina amanu, imannya yang ada di dalamnya. Maka di sini dibedakan oleh Allah. Cahaya Islam dan cahaya iman. Di dalam surat Al-Hujurat 14 ini, qulatil arabu amanna qul tu'minu wa in qulu aslamna wa in iman fi qulubikum wa in tu'minu wa rasul la yaqma'u syai'an. Ada orang mengatakan ya Rasulullah aku telah beriman kepada Allah. Dia Muhammad kandangno. Dia itu baru Islam. Baru itu Islam katakan dia baru Islam itu baru dapat cahaya Islam Pak. Cahaya jasa dia itu Islam dipertegas oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 22. Itu cahaya Muslim, cahaya Islam. Belum iman, karena iman itu belum masuk di dalam gajamu. Maka cahaya iman itu di dalam surat 58 Mujadilah ayat 22. Tapi nggak sampai jauh. Itu cahaya iman. Iman itu beramal, maka sudah pakai kolbun. Maka asumsi aku tidak melihat wajahmu, tubuhmu, bentukmu. Tidak, kita lihat adalah bahasa Allah, kolbunmu, hatimu. Orang yang sudah ibadah sampai dilihat kolbunnya, Pak, itu sudah menggunakan banyak perbuatan. Bubaran umum, bubaran rendah, itu saja. Karena sebenarnya yang ibadah itu fisik itu hanya ikut. Sejauh mana mahabbatullah itu yang dilihat oleh Allah. Kalau nanti gerakan mempengaruhi mahabbatullah bahaya. Kamu kan sedang bergerak, filosofi semua orang terhubung. Karena betul. Makanya bisa melakukan ini mungkin Pak ini tetap pikir terus pikir itu soal orang Allah itu salah. Bapak tadi ini kok inilah aku kan nanti itu nggak jadi pikir. Tetapi dalam proses peribadatan ruhnya tidak dari sekenal. Maka berpikir itu menggunakan kolbun kita, maka bisa menemukan ayat-ayat Allah, bisa menemukan maka dianggap oleh Allah juga ya. Tapi bismillah itu dari hati rasa mikir rasa mengenai Allah. Baru Allah pada binatang karena anam baru Allah bahkan lebih buruk itu karena bila itu rasa mikir. Nah, kalau kita cara ada orang yang perbuatannya tidak bertanggung karena dia pulang dia rasa kayak ngomong sak menang-menang kan itu Pak. Bahasanya orang dipikiran orang dia. Halo. Bicara tentang yang berbuatnya bisa menang-menang orang dipikiran orang dia. Orang kecil itu hati salah pengertiannya dia tahu dia betul orang jahat semua kalau semina betul sih pengertian ini tidak pada sentuh maka sekarang Pak nafsu ini karena ini waktu terbatas karena sudah selesai maka nafsu itu ada di kita seperti hanya tadi itu di Daud itu hati kita juga di kita dari sebelum korbun itu mempengaruhi kita ibadah kita itu mempengaruhi
Maka as-salatu mi'rajul mu'min itu ya mi'raj dalam hati kita sendiri. Kita proses kita ibadah. Tingkatan kalau sebelum tadi ya masih banyak pikiran yang urusan juga. Tapi kalau tidak kuat sudah asing. Karena melihat kebesaran Allah. Jadi maka dari sakofa itu sudah mampu kebayang kalau sudah bertemu dengan Allah. Maka tingkatan yang paling awal, dan saya sampaikan satu kata awal dalam waktu. Pertama adalah nafsu amarah. Untuk surat Yusuf manusia. Bapak ubariku nafsi inama sama amal tubusu. Ila rahimah. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari hawa nafsu amarah. Dan nafsu amarah senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Maka manusia pasti memiliki nafsu amarah. Terus betul. Sudah coba nanti itu. Pak Heru kalau itu nanti dulu betul. Oh capek mau sering ini. Nanti mana itu sering itu kan ini. Termasuk orang puasa kan kadang saudara sebentar. Terus puasa masuk kan betul. Ini nafsu amarah. Bukan nafsu amarah itu nafsu aktif. Maka warnanya merah. Orang marah itu warnanya merah dan membakar. Nah itu sebabnya antara daerah asal dipakai, tapi tidak dipakai. Banting piring dan lawang itu, boksan dan lawang dan lawangnya mah khusus tidak boleh dijual di mana itu kita. Itu api. Maka begitu marah dan lawang banting piring, begitu orang jahat begitu piringin teh. Terus itu apa itu? Menyesal betul itu. Menyesal. Maka nafsu yang kedua itu nafsu yang menyesal. Nafsu lawamah. Jadi kalau orang Jawa kan ngalu aman. Ini surat Al-Qiyamah 1 dan 2. Kalau kesungguh yaumil qiyamah, pada kesungguh nafsi lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Padahal kalau sesuatu yang dipakai sumpah, ini kan sangat penting betul. Sangat penting. Orang lagi berdesak dituduh berbuat salah, orang mau sesinya orang di sesi, terus demi Allah, kan itu apa? Sumpah itu senjata aja untuk kebaikan. Itu sumpah. Allah bersumpah demi hari kiamat dan demi nafsu lawamah, nafsu yang senantiasa menyesal. Nafsu lawamah ini kalau saya gambarkan dengan alam itu adalah angin. Kalau angin itu sifatnya apa? Mubah mati. Terus ya, angin ini mubah mati. Maka bersikap pelin-pelan. Nafsu lawam itu pelin-pelan. Kok mau hilang loh? Itu menurut saya sudah mau berdekat malu. Karena terjadi. Soalnya itu betul Pak. Iya, belum bisa nonton. Kita mau nafsu lawam ini nafsu lawam itu. Nafsu lawam itu adalah angin. Warnanya kuning. Kalau belum warnanya kuning. Maka kemudian nafsu yang ketiga adalah nafsu menerima. Nafsu yang diberi ilham. Ini semua manusia pasti oleh Allah dikasih ilham. Karena dua nafsi wa masawa fa'alama fujura wa taqwaha. Jadi nafsu ilham ini kalau kita itu minum, ngocok. Bu, menawi dengan ngocok sih boleh apa nih? Artinya apa ya? Bu, api apa yang lagi Mbak? Alisnya miring orang, cicik orang kan? Maka kalau kita milu dengan batiniah kita, ruhiyah kita, nafs kita, jiwa kita, sukma kita, alimana semua pasti kita bisa mengetahui itu. Tapi kami satu apalagi bersih dan diulang itu kita yang milu secara kita tahu jadi diri kita. Aku wong aktif, wong elek, aku wong kecil, wong lomo itu tetap diri sendiri tahu. Maka milu itu doanya berbentuk Allahumma halo Hasan Takoki Wakasin ya Allah baguskanlah akhlakku akhlaknya sebagai untuk membuat dasar menciptakan itu bagus akhlaknya sih. Kalau akhlak itu baginya ini apa doanya pun akhlak hasil sakit doanya atau batinnya tadi itu akhlak kan mengikuti saja kiai yang mau mesum marah entah belum ya kita betul yang pastornya ini kita betul wah kayak lagi terus kita lagi seneng kok
wajah sebenarnya lagi sering kok gede kan itu. Karena memang jasad ini yang cerminan yang ada di dalam ruhnya itu, batin itu, dan itu namanya di dalam jasad dia. Maka jasadnya jangan itu berbayangan, Pak. Maka jangan kejar bayangan. Jadi kejar bayangan ya kayak membayangi luar kenyataan itu. Jadi ya bodoh ditumpuk ngurusi kesenangan dan habis, Pak. Itu hanya bayangan hilang. Maka nafsu ilham ini itu air. Kalau air sifatnya apa? Mencari sesuatu yang lebih rendah, maka tawadhu. Orang yang dapat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Bagus satu ayat 30. Orang-orang yang nafsnya mengatakan Allah Rabbu di dalam posisi kehidupannya, dia memahami Allah Rabbu semare dayaku senang, sedayaku susah. Tidak ada satu daun pun bertumbuhan kecuali atas izin Allah. Berarti kalau kita dikei senang dari Allah, dikei sedih dari Allah, sampai tingkatan itu, maka Rabbana maghfirlana hadza batika subhanaka faqina ada banyak kan mampu seperti itu. Maka di dalam jiwanya begitu memahami dirinya, ingat kepada Rabbnya, tatanazzalu 'alaihim malaikat. Nazala itu turun, itu fi'ilnya mati. Nazala itu mati. Maka begitu jiwanya, rohnya mengatakan Allah sing gawe kaya iki Allah, maka Allah mengutus malaikat tatanazzalu 'alaihim malaikat ala takhafu wa la tahzanu. Dihilangkan menjadi rasa sakit dan susah. Karena orang bisa merasakan nikmatnya sehat kalau pernah mengalami sakit. Nikmatnya engkau itu senang hati mungkin itu gawe sedih. Terus betul, maka itulah sempurna. Nafsu ilham itu seperti diberi ilham oleh Allah. Maka tawar tidak marah-marah. Maka di dalam jiwa tidak ada kesombongan. Karena sadar betul bahwa segala sesuatu itu orang mau aku suci, aku suci, aku berpangkat, aku sempurna. Karena jadi diri manusia yang sama di hadapan Allah. Itu nafsu menghina. Sekarang nafsu mutmainah. Semuanya soal apa? Ya, itu nafsu mutmainah. Ini darah kiro dalam wajah, berkuli wajah, berkuli. Maka kalau disandingkan dengan nafsu, ya nafsu mutmainah jiwa yang tenang. Karena jiwa sudah itu menggunakan Quran dan Rasul jiwa yang tenang. Ini jiwa roh kiro dalam wajah, berkuli wajah, berkuli. Kita harus sedikit di waktu puasanya. Ini nafsu mutmainah itu tanah, Pak. Kalau tanah, Pak, tanah itu tidak diwaculi balas boten. Boten, tekan Pak tanah itu. Tanah tidak waculi malah balasnya langsung saya, Pak. Itu lebih subur. Itu sebab tanah. Tanah itu berwarna hitam. Di Pulau ini kan untuk Allah kan tanah hitam yang kering. Karena tanah itu warnanya hitam. Dan kalau ada campuran, kalau punya campuran, warnanya hitam. Maka seluruh warna itu dicampur jadi warna apa? Halo, kali warna. Warna apa dicampur jadi warna apa? Hitam. Maka nafsu mutmainah ini bagian tanah, kemudian dijadikan dia membalas dengan kewajiban. Kanjeng Nabi di Taif itu dilempari batu, tapi balasnya apa? Allah Rasulullah kau difainahum la ya'lamun. Jibril nesul, Muhammad dumor kamu tak berkali betul kau belum. Kanjeng Nabi balas dia berdoa, itu mengatakan Allah Rasulullah kau ya Allah berikan kau difainahum la ya'lamun. Karena mereka itu orang yang tidak tahu. Jadi kalau kita dunia ini mau tidak mau cari itu lah, mau ngerti sekarang benar selesai. Kayak aku waktu ngomong bagi itu 5 bulan ngompolin gitu, dibaca kita cari banyak juga orang bicara banyak. Nah sekarang harus sekalian, tinggal coba 5 menit kita akan nyampe karena mereka cepat gitu. Tapi nafsu amarah, puasa kita itu kadang awalnya masih subur, tapi itu masih nafsu amarah. Maka ada sabda Rasulullah, ada di antara kalian itu yang puasa yang mendapatkan lapar dan dahaga. Menteri boleh, itu kan tahu apa?
itu matan hadis. Matan hadis itu supaya ada peningkatan dalam kita berpuasa. Karena tadi itu wa itu Rasul ma'akum saya itu tanpa Allah dan Rasulnya tidak ada sedikit pahala yang disia-siakan. Jadi apa? Meskipun kofir akan itu berarti ini itu perjalanan namanya itu kalau dari pada jalan. Karena apa? Orang yang sudah punya niat, aku nawa itu sama punya niat. Begitu punya niat itu seluruh anggota tubuh toat. Bu, ngelakau kaya ngopo rana wong nggak mau unjuk. Karena apa? Nah sayangnya kita dilatih oleh Allah selama 1 bulan. Kita setelah Ramadan tidak pernah niat. Gusti Allah telah bangunkan aku tak jadi wong sholat. Pernah betul Pak? Halo? Pernah betul? Betul. Padahal dengan niat itu Allah sudah tahu Mas. Seluruh anggota tubuh kok angkat dengan niat itu. Ya kekuatan niat itu. Orang yang toat itu akan diberikan oleh Allah. Saat besar mau dulu aku mau ambil kasih coba. Itu karena niat itu punya kekuatan manusia luar biasa. Maka orang yang sudah melaksanakan puasa jasa niat itu gambaran itu tobatan tubuh kita sudah bertobat. Maka itu puasa jasa. Maka kita tingkatkan di saat ada orang yang ngejak padu, ngejak rami pas poso. Gaya itu kan? Boten. Karena di dalam dunia ada bisikan itu lagi poso loh. Ojo melayani, itu lagi poso. Itu mampu menerima. Maka mampu menahan. Amanah itu ditahan, telah dilayani. Itu sudah masuk ke nafsu. Puasa nafsu. Mampu menahan hawa nafsu. Itu nafsiah. Maka kemudian kita juga belajar dari Nabi Musa alaihissalam di saat Ibrahim atau 142. Kalau kita makan memang tidak ada janji. Itu bau mulutnya, itu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding minyak pasir. Maka Allah jujur Pak, pandangan orang yang berpuasa itu pandangan Allah yang maha rahmatan maka bersifat hidup mainan. Karena keduanya diisi oleh Allah, dipandang mulut Allah. Memandang bahwa yang mulut itu kalau yang berpuasa itu lebih harus dibanding yang pasir. Rasanya apa itu Mas? Rasanya apa itu? Harapan dan berpuasa menurut pandangnya Allah itu sudah puasa terus. Lalu dibuat janji berbuat penuh. Lalu bagus sekali ya, nanti tidak saya pikirkan dalam waktu. Bagaimana yang biasa sampaikan, kalau bahasa yang kurang pas, panas, perasaan, penampungan, astagfirullahaladzim, berkata bagi saya, walidawaniyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
Ya apa kuwi? Mana sendok? Ini, nggak punyamu mana? Ambillah. Ambil loh.